Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hao. Buat kali ini saya akan ngebahas tentang kata bantu bilangan atau kata bantu untuk benda. Itu kita sebut dengan liang ce. Liang ce ada bermacam-macam. Ini hanya beberapa kata bantu bilangan yang saya berikan buat kalian semua. Yang pertama itu adalah wei. Wei merupakan kata penggolong untuk menunjukkan rasa hormat. Jadi contohnya wei lao shi, seorang guru. Liang wei keren, dua orang tamu. Keren, Lauren ini orang yang tua, maksudnya orang tua, bukan orang tua kita, tapi orang yang tua. Kemudian, xiao jie, nona, xian sheng, tuan. Jadi, wei ini kata penggolong untuk menunjukkan rasa hormat. Jadi, wo you yi wei lao shi, saya punya seorang guru. Wo you yi wei lao shi. Nah, ini bisa digunakan seperti ini. Saya punya seorang guru. Yang pertama kata penggolongnya adalah wei. Yang kedua adalah xie. Xie digunakan untuk menghitung benda. Di depan kata bantu, xie hanya bisa ditambahkan kata i, ce, na. Jadi kayak misalnya, ce xie, ini semua. Ce xie di tu, peta semuanya. Jadi yang di bagian sini untuk semuanya. Ce xie, yi xie, na xie. Jadi nggak boleh liang xie, nggak ada. Jadi hanya untuk yang seperti ini. I, ce, na. Oke, itu untuk xie. Yang selanjutnya ada pa. Pa merupakan kata penggolong untuk benda yang bisa dipegang dengan tangan. Macam-macam ya, maaf. Oh. Dipegang dengan tangan. Ada di sini ada saan, payung. 椅子 kursi, 刀 pisau, 扫帚 sapu, 锁 kunci, 剑 pedang, 牙刷 sikat gigi, 折子 penggaris. Jadi sesuatu yang bisa dipegang dengan tangan, kita pegang seperti ini. Contohnya, 两把椅子, dua buah kursi. Dua buah kursi. Ini merupakan kata penggolong, jadi harus dihafalkan. Ini merupakan kata-kata yang bisa digunakan untuk kata penggolong benda pak. Banyak lagi yang lain, tapi hanya segini yang bisa, bukan yang bisa, yang saya pengen kalian hafalkan. Kemudian ada tiao. Tiao kata penggolong untuk sesuatu yang sempit, panjang, dan berliku. Jangan kemana-mana pikirannya sempit, panjang, dan berliku. Jadi ada he, sungai, dacie, jalan raya. Kemudian mukuan, tongkat kayu, panjang tuh ya. Kemudian ada ikan juga masuk karena di sini juga termasuk sesuatu yang licin ya. Digunakan untuk celana panjang, kuzi. Kemudian ada celana pendek, tuan ku. Kemudian rok ada chunzi. Itu untuk tiao. Jadi nanti paling kalau misalnya untuk soal-soal, paling kosakatanya yang saya ambil bagian di sini saja. Oke. Kemudian ada chang, selembar. Kata penggolong untuk benda yang terbuat dari kertas, benda datar. Contohnya ada ce, kertas. Titu, peta. Cuoza, tebal. Kenapa meja katanya masuk ke dalam lembaran yang terbuat dari benda datar? Karena diambil dari lembaran-lembaran yang namanya triplek kayaknya gitu. Kemudian ada piao, tiket, mingxin, pian, kartu pos, xingshi, formulir, pao, chi. Kemudian ada chuang, tempat tidur sama, bentuknya seperti table. Karena diambil dari lembaran-lembaran kayu, triplek, dan lain sebagainya. Yo, piao, perangko, sama sinfang, amplop. Jadi sesuatu yang kertas, bendanya benda datar. Oke. Itu chang. Jadi ada wei, kemudian ada tadi xie, pa, tiao, sama chang, 5. Baru 5. Kita lanjut, di sini ada pan. Pan kata penggolong untuk yang bentuknya jilid. Jadi kayak shu, buku, xiao shuo, novel, zazhi, majalah, manhua, komik, sama cetian. Kamus, cetian ini
kamusnya kamus kayak misalnya bukan kamus Hanje. Kalau Hanje di sini tulisannya kayak gini. Zedian. Nah, ini kamusnya. Nah, pan itu untuk penggolong untuk buku yang sesuatu yang bentuk jilid. Jadi 1 jilid buku atau san pan shu. Nah, gitu. 3 jilid buku. Mama yao mai. Nah, ibu mau membeli 3 jilid buku. Nah, ini untuk kata penggolongnya. Jadi angkanya, kemudian kata penggolongnya, baru nanti kata bendanya apa. Oke, lanjut ke jian. Jian kata bantu bilangan untuk kemeja. Contohnya chensan, kemudian ada mau i, jiake, jaket, shi, masalah juga masuk ke dalam jian. Misalnya, i jian shi, sebuah masalah. Yang ini ya. Nah, i jian shi, sebuah masalah. Kemudian ada chen yi, kemudian ada ifu, baju. Ci, kata penggolong untuk benda yang berbentuk batangan. Contohnya ada lilin, pensil, pena, ada kangpi, ballpoint, yuanchu pi. Kalau pena ini yang kayak ada tintanya gitu ya, bukan ini ballpoint yang biasa. Rokok ada xiangyan, kemudian ada panah jiantou. Nah, itu sesuatu penggolong benda berbentuk batangan, ce. Kemudian ada lagi ce. Ini pinyinya sama, cuman hance-nya yang berbeda. Kalau hance yang ini untuk binatang. Atau sebelahnya. Kalau kita punya sepasang, ini sebelahnya. Contohnya binatang ada ko. Kemudian ada mau, ada ji, lao hu. Kemudian ada yi zhi shou, cuman sebelah sepatunya. Kemudian ada katak, tingwa, ada burung, niao. Nah, itu untuk binatang dan sebelahnya. Bukan sepasang ya, sebelah pasangnya. Gitu. Baru 9. Tunggu, kita sabar menanti. Kemudian ada kuai. Kuai di sini kata penggolong benda untuk berbentuk tebal, helai, potong. Contoh jam, shou piao. Jam shou piao ini adalah jam tangan. Kemudian ada sabun, fei zhao. Kemudian coklat, qiaokeli. Roti, mian bao, kemudian ada tan kau, itu kuai. Tebal, helai, potong, sepotong sabun misalnya, sepotong coklat, sepotong roti. Kemudian wan, kata penggolong untuk mangkok. Mian, mie, beras, mie, fan, beras atau nasi ini tuh ya. Nasi, mie, fan, sup, tang. Contoh, i pai wan mian. I pai wan mian. Kemudian ada cia, kata bantu bilangan untuk bangunan, gedung, toko, rumah sakit. Contoh, i yuan. Kemudian kata bantu bilangan untuk bangunan, gedung, dan lain-lainnya ada shangtian. Kemudian fan kuan. Terus ada tianying yuan. Jadi cia itu bukan kayak gedung ya, karena gedung juga punya gedung tinggi ya, kayak apartemen. Itu memiliki kata bantu bilangan, itu adalah low, gedung ya. Kemudian ada liang, kata bantu bilangan untuk kendaraan. Ada gong汽车, ada taksi, cu汽车. Jadi kalau misalnya mau ini nggak digunakan juga nggak masalah. Jadi cu che, kong汽车. Kemudian ini cu che boleh. Ce xing che. Kemudian ada mobil汽车, motor che gitu. Nah, ini untuk kendaraan. Jadi liang ya dengan nada keempat itu liang. Hansenya pun beda. Kalau liang yang biasa itu hansenya yang bagian belakang doang. Kalau ini kita tambahkan yang namanya hanse kendaraan. Baru 13, kita lanjut lagi ke selanjutnya. Ada ke. Ke merupakan kata bantu bilangan untuk benda yang tidak punya penggolong atau paling luas pemakaiannya. Biasanya kayak kemarin ada liang ke papa. Ayahnya ada 2 orang, maaf. Atau liang ke cie.
Ini pakai ke. Semua sesuatu yang misalnya kalian lupa, kalian boleh gunakan ke. Tapi kalau dalam ujian, karena sudah dikenalkan dengan kata penggolong benda, kata bantu bilangannya jangan digunakan ke pada semuanya. Harus dilihat dulu kata bendanya apa. Oke. Kemudian ada pay. Pay merupakan kata bantu bilangan untuk gelas, cangkir, gelas atau cangkir. Contoh kopi, kafe, teh. Cha, kemudian ada susu, niu nai. Jadi ada segelas kopi, secangkir teh, kayak gitu. Oke. Kemudian ada tou, penggolong untuk hewan ternak seperti sapi, kambing. Kemudian ada babi, cu. Jadi ada kata yang ternak lainnya. Ini kayak sapi, kambing, babi. Kemudian ada bunga, ada tuo. Jadi kayak misalnya seikat bunga, i tuo hua gitu. Atau setangkai bunga, itu i tuo hua. Li, penggolong untuk benda-benda bulat berukuran kecil. Contohnya ada peluru, pil, biji-bijian, kacang tanah. Kemudian apa lagi? Dan lain-lainnya. Saya jadi berpikir. Kemudian ada pi, kata penggolong untuk kuda. Ada ma, kemudian ada maulu. Maulu, keledai. Jadi pi itu untuk kuda. Jadi kuda, keledai. Kemudian ada pan, kata bantu bilangan untuk hidangan. I pan cai. I pan cai. Sepiring masakan. Sepiring masakan. Masakannya masakan apa? Ini cai. Kayak kemarin ada ini cai. Masakan Indonesia. Kemudian ada shuang. Kalau shuang tadi sepasang. Kata bantu bilangan untuk sepatu, xie, sendal, tuo xie. Kemudian tangan, shou. I shuang shou, sepasang tangan. I shuang xie, sepasang sepatu. Kemudian ada ping. Ping kata bantu bilangan untuk botol. Ada bir, picio, kemudian ada niu nai. Nah ini kalau misalnya susu ada yang botolan itu pakainya dengan niu nai. Maksudnya dengan ping. Susu misalnya ping niu nai. Bentuknya botol, jadi sebotol. 5 botol susu. Kemudian ada fang, penggolong untuk surat. Jadi i fang xin. Nah, in fang xin. Jadi sebuah surat. Jian, penggolong untuk kamar. Jadi kalau jian i jian fang jian, i jian fang jian, kemudian i jian jiao shi, sebuah kelas. Jadi angkanya, kemudian kata penggolong bendanya, kemudian bendanya. Seperti itu ya. Oke, 24 saja buat yang ini. Kemudian ada tambahan, ada kongtan. Kata bantu bilangan untuk berat benda, kuintal. Kongcin, untuk berat orang, kilogram. Kata bantu bilangan untuk berat benda, gram, ke. Kemudian ada kongli, kilometer. Kongci, kata bantu untuk jarak. Kemudian ce, kata bantu bilangan untuk menyatakan kali. Nah, ini kita masuk ke percakapan 苹果一斤多少钱? 苹果apel 一斤 setengah per setengah kilo 500 gram. Setengah kilo. Kalau kilo tadi 1 kilogram itu kongcin. Nah, kita makanya hitungannya setengah kilo seperti ini. Kemudian 苹果一斤多少钱? Apa setengah kilo berapa harganya? 多少钱 nanyain harga. Kita mulai ada A. Ni mai shen ma? Ni mai shen ma? Ni mai shen ma? Kamu membeli apa? Kamu membeli apa? 苹果一斤多少钱? 苹果一斤多少钱? 苹果setengah, apel setengah kilo berapa harganya? 4 kuai. 4 kuai. Kita sudah belajar tentang kuai ya, $4 katanya. 4 kuai, ini bertanya $4. Tai kuei le, kita sudah juga belajar tentang tai, kemudian kuei le, terlalu mahal. Tai kuei le, terlalu mahal. 3 kuai upah, 3 kuai. Nah, kalau ada yang seperti ini nih lebih
jurus ke mau, bukan fan. Jadi 3,5 bagaimana? Jadi walaupun tidak ada maunya, kalau udah seperti ini dia ke mau bukan ke fan. Jadi 4块太贵了，3块5吧。 3,5 bagaimana? Pak, ini penegasan menegaskan kalau saya pengennya segini gitu. 你要几间? Kamu mau berapa? Jadi cin yang di sini ukurannya setengah ya. Kemudian dia bilang, 我卖5间. 5斤bukan 5 kilo. Karena cin ini masuknya setengah, jadi 5斤ini 2,5 kilo. Hitungannya, 我卖5斤. Saya mau beli 2,5 kilo. Oke. Kita lanjut. Aduh, baliknya susah ya. Oke, ditanya lagi. 还有别的吗? 还有别的吗? 还 di sini masih. 有 ada. Ini ada ya di sini. 还有别的吗? Apakah masih ada yang lain? 别的 yang lain. 别的 yang lain. 还有别的吗? Masih ada yang lain? Apakah masih ada yang lain? 竹子多少钱? 竹子多少钱? Jeruk harganya berapa? 2块5. 2块5 di sini ketemu lagi. Berarti di sini lebih menjurus ke mau. Jadi 2块5mau. 2,5 dolar. 要2斤. 要2斤. 2斤berarti 2. 2 kali setengah 1 kilo berarti di sini. Saya mau sekilo. 一共多少钱? 一共bukannya sekilo ya, tapi 一共 totalnya. Totalnya berapa? Jadi semuanya berapa harganya? 一共22块. Semuanya 22 dolar. Mau 22 dolar 50 sen. 你给22块吧. 你给22块吧. Jadi K di sini memberi. Sok sini 22 dolar aja. Jadi masih diskon 50-nya. Jadi semua totalnya adalah 22 dolar 50 sen. Sok kasih aja 22 dolar. 给你钱. 给你钱. Jadi ini uangnya, kata si B. 这是50. Kata penjualnya, ini uangnya 50. 找您28块. Kembalian ke kamu atau mengembalikan ke kamu adalah 28 dolar. Nah, itu percakapan untuk jual beli. Sampai sini jelas. Kalau masih ada yang kurang jelas, boleh nanti WA ke saya, Japri. Kemudian tugas buat hari ini, tugas buat pertemuan kali ini kita nggak, tapi kalian disuruh untuk melafalkan kembali bagaimana melafalkan dengan baik dan benar dengan melalui nyanyian. Nanti saya kirimkan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan lagi seperti biasa di Japri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.